Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dalam acara menerima hari ini. Tentu kita tidak kehilangan semangat, tetap berapi-api untuk senantiasa belajar firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa dengan belajar firman Tuhan itu akan mendatangkan manfaat yang besar, khususnya bagi kerohanian kita. Alangkah baiknya kita membuka terlebih dahulu acara menerima hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan, karena kami tahu betapa pentingnya firman Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu Tuhan. Kami pasti akan jatuh di dalam dosa, tidak tahan akan godaan kalau kami tidak penuh dengan firman Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami mohon kiranya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah pesan Musa pada masa tuanya. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas dalam acara menerima hari ini adalah pesan Musa pada masa tuanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu pesan itu akan sangat berarti ketika pesan itu diucapkan oleh orang yang sudah mendekati akhir daripada hidupnya. Demikian juga ketika Musa sudah mendekati pada masa tuanya, dia berpesan secara khusus kepada seluruh orang Israel dan kepada Yosua penggantinya. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan pasal 31 ayat yang kedua, di situ dijelaskan bahwa ketika Musa memberikan pesan kepada seluruh orang Israel dan kepada Yosua penggantinya, dia sudah berusia 120 tahun. Mari kita baca dalam Ulangan pasal 31 ayat yang kedua. Dikatakan demikian, berkatalah ia kepada mereka, ia ini adalah Musa, mereka ini adalah seluruh orang Israel. Aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi, dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Jadi jelas di sini ditekankan bahwa ketika Musa memberikan pesan kepada seluruh orang Israel dan kepada Yosua penggantinya, dia telah berumur 120 tahun. Pesan Musa pada masa tuanya ini dapat kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat 5 sampai 8 yang dapat kita bagi menjadi dua bagian, yaitu pesan Musa kepada seluruh orang Israel terdapat dalam Ulangan 31 ayat 5 sampai 6. Dan pesan Musa kepada Yosua penggantinya terdapat dalam Ulangan 31 ayat 7 sampai 8. Kita akan mencoba menjelaskan bahwa apa pesan Musa kepada seluruh orang Israel dan apa pesan Musa kepada Yosua penggantinya. Nah, sekarang kita akan membahasnya satu persatu. Coba kita lihat yang pertama, pesan Musa kepada seluruh orang Israel. Ulangan 31 ayat yang kelima. Tuhan akan menyerahkan mereka ini adalah bangsa-bangsa kafir, musuh bangsa Israel, kepadamu, ini adalah orang Israel. Dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Jadi pesan Musa kepada seluruh orang Israel yang pertama adalah Tuhan memberikan janji kemenangan kepada seluruh orang Israel. Jadi mereka akan bisa mengalahkan bangsa-bangsa kafir yang menjadi musuh dari orang Israel, asalkan orang Israel melakukan tepat seperti yang diperintahkan pada Musa. Jadi
Di sini Musa menekankan bahwa Tuhan akan memberikan janji kemenangan dan menyerahkan bangsa-bangsa kafir musuh-musuhnya kepada seluruh orang Israel. Ya, tentu dengan demikian pasti akan membangkitkan semangat dan harapan yang besar bagi bangsa Israel ketika mereka mendengar pesan Musa yang pertama ini. Nah, pesan Musa yang kedua kepada seluruh bangsa Israel terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, dan ia tidak akan membiarkan engkau, dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, pesan Musa yang kedua kepada seluruh orang Israel adalah bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Sekali lagi, pesan Musa kepada seluruh orang Israel yang kedua adalah bahwa Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Di sini ditegaskan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan bangsa Israel dan Tuhan tidak akan meninggalkan bangsa Israel. Oleh sebab itu, maka bangsa Israel harus menguatkan dan meneguhkan hatinya. Bangsa Israel tidak boleh takut. Bangsa Israel tidak boleh gemetar kepada bangsa-bangsa kafir yang menjadi musuhnya. Karena Tuhan memberikan suatu janji yang pasti, yaitu akan menyertai bangsa Israel. Nah, tentunya pesan Musa kepada bangsa Israel yang terdiri dari dua pesan ini akan bisa membuat bangsa Israel mendapatkan pengharapan yang besar. Pengharapan yang sungguh luar biasa karena Tuhan memberikan janji kemenangan dan Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Nah, sekarang kita akan melihat pesan Musa kepada Yosua, pengganti daripada Musa. Itu terdapat dalam Ulangan pasal 31 ayat 7 sampai 8. Kita baca dahulu pesan Musa kepada Yosua, penggantinya yang pertama dalam Ulangan 31 ayat yang ke-7. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya." Nah, pesan Musa kepada Yosua, penggantinya yang pertama, ini adalah bahwa Tuhan akan memberikan negeri perjanjian kepada bangsa Israel. Sekali lagi, pesan Musa yang pertama kepada Yosua, penggantinya adalah bahwa Tuhan akan memberikan negeri perjanjian kepada bangsa Israel. Jadi Tuhan menepati janji yang sudah diberikan kepada nenek moyang bangsa Israel. Dan itu pasti akan ditepati di mana Yosua akan membawa bangsa Israel untuk masuk negeri perjanjian, negeri Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Bahkan Yosua akan memimpin mereka sampai mereka masuk negeri perjanjian. Ini adalah suatu hal yang akan bisa menguatkan ya dari bangsa Israel bahwa Tuhan selalu menepati janjinya. Tuhan memberikan negeri perjanjian kepada bangsa Israel, negeri yang berlimpah susu dan madu yang sudah dijanjikan sejak dari masa nenek moyangnya. Nah, pesan Musa kepada Yosua, penggantinya yang kedua, terdapat dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau,
Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, pesan Musa kepada Yosua penggantinya yang kedua itu sama dengan pesan Musa kepada seluruh orang Israel bahwa Tuhan akan menyertai Yosua. Di sini dikatakan bahwa Tuhan akan berjalan di depan Yosua. Tuhan tidak akan membiarkan Yosua dan Tuhan tidak akan meninggalkan Yosua. Oleh sebab itu, bahwa Yosua tidak perlu untuk takut dan tidak perlu untuk patah hati. Jadi itulah sebabnya bahwa pesan Musa kepada Yosua tentu akan membuat Yosua menjadi kuat hatinya, menjadi teguh hatinya, tidak merasa takut dan tidak merasa patah hati. Karena apa? Karena Tuhan berjanji untuk menyertai. Bahkan Tuhan berjanji akan berjalan di depan Yosua. Tuhan akan berjanji tidak akan membiarkan Yosua. Tuhan berjanji tidak akan meninggalkan Yosua. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mendengar bagaimana pesan Musa pada masa tuanya, baik kepada seluruh orang Israel maupun kepada Yosua penggantinya. Jadi itu pun sama dengan kita. Kita percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai kita. Tuhan juga akan berjalan di depan kita. Bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Jadi kita harus menguatkan hati kita. Kita harus meneguhkan hati kita. Kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh gemetar. Tidak boleh patah hati. Jadi itu sebabnya kita yakin kita tidak sendirian. Tuhan bersama dengan kita. Bahkan Tuhan juga berjanji akan senantiasa memberikan pada kita kemenangan atas musuh-musuh kita. Mungkin musuh-musuh kita bukan sama dengan bangsa-bangsa kafir yang berperang melawan bangsa Israel. Musuh-musuh kita, siapapun juga termasuk iblis dan roh jahat pun tidak akan bisa mengalahkan kita selama Tuhan menyertai kita. Tuhan sudah memberikan janji kemenangan terhadap musuh-musuh kita, siapapun juga yang akan menjadi musuh-musuh kita. Bahkan juga Tuhan berjanji di sini bahwa sama seperti bangsa Israel akan memasuki negeri perjanjian, kita juga dijanjikan oleh Tuhan suatu negeri yang sangat indah, yang sudah dipersiapkan menjadi tempat bagi kita, yaitu surga yang mulia. Nah, kalau saudara perhatikan di dalam Efesus pasal 2 ayat yang ke-6, di situ dengan jelas dikatakan, dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia, dengan Yesus di surga. Jadi, kita dijanjikan suatu tempat yang bernama surga menjadi tempat kita bersama-sama dengan Yesus. Bahkan di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang kedua dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi tempat tinggal kita kelak sudah dipersiapkan oleh Yesus, yaitu di rumah Bapa. Tentu itu adalah surga yang mulia, di mana kita akan tinggal bersama dengan Yesus sampai selama-lamanya. Supaya di mana Yesus berada, di situ kita juga berada. Jadi sama seperti bangsa Israel akhirnya memasuki negeri perjanjian, kita punya keyakinan iman pada akhirnya kita akan tinggal di surga yang mulia bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar firman-Mu menguatkan hati semua para jemaat atau orang-orang yang mendengarkan menerima ini. Kami percaya bahwa apa yang dijanjikan firman-Mu itu pasti akan digenapi. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.